Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fatma, NIM 19021020470 dari Prodi PGSD Universitas Jember. Kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah satu, untuk mengetahui bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ketiga, mengetahui fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Keempat, mengetahui pengaruh warna atau spektrum dan suhu terhadap proses fotosintesis. Kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Alat dan bahan pada percobaan pertama yang dibutuhkan adalah satu, air secukupnya, tanaman hibrida verticillata, botol kaca, gelas ukur, plastik mica dengan warna hijau, ungu, merah, kuning, biru, kemudian soda kue, termometer air, penggaris, sendok, gunting, benang jahit, dan stopwatch. Di sini saya akan menggunakan handphone. Atau prosedur pada percobaan pertama yaitu siapkan semua alat dan bahan, kemudian siapkan tanaman Hydrilla verticillata, kemudian kita potong menjadi 5 bagian dengan setiap bagiannya dengan panjang kurang lebih 10 cm. Setelah memotong Hydrilla verticillata dengan ukuran kurang lebih 10 cm, kita siapkan gelas botol kaca. Kemudian kita ikat tanaman Hydrilla verticillata menjadi satu dengan benang jahit. Setelah diikat seperti ini, kita masukkan Hydrilla verticillata ke dalam botol kaca. Setelah tanaman Hydrilla verticillata masuk ke dalam botol kaca, kita tuangkan air hingga memenuhi botol kaca. Setelah air dalam botol kaca terpenuhi, kita tutup rapat botol kaca hingga tidak ada rongga atau gelembung udara. Setelah itu, kita letakkan botol kaca dengan isian tanaman Hydrilla verticillata pada ruangan gelap atau ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian kita cek suhu air pada tanaman Hydrilla verticillata. Setelah kita cek suhu, kita catat pada tabel observasi. Kemudian kita set waktu
3 menit. Kemudian kita amati dan kita hitung jumlah gelembung pada tanaman hidrilla pada ruangan gelap. Kemudian kita pindahkan botol kaca dengan isi tanaman hidrilla verticillata pada tempat terang. Setelah itu kita tambahkan baking soda sebanyak setengah sendok makan. Setelah itu kita larutkan baking soda dengan air. Setelah tercampur dengan baking soda, kita cek suhu air pada ruangan terang. Setelah kita cek suhu, kita set waktu 3 menit, kemudian kita hitung gelembung pada ruangan terang. Kemudian kita letakkan kertas mika yang berwarna kuning pada gelas pada botol kaca yang terisi hidrilla. Kita ukur suhu air pada tanaman hidrilla. Kemudian kita set waktu 3 menit dan kita hitung kembali gelembung pada kertas mika berwarna kuning. Kemudian kita ganti dengan mika berwarna biru. Lalu kita tutupkan pada botol kaca. Kemudian kita ukur suhu air pada mika berwarna biru. Kemudian kita set waktu selama 3 menit dan hitung gelembung pada gelas kaca dengan mika berwarna biru. Kita tempatkan mika berwarna merah pada botol kaca. Kemudian kita hitung suhu air pada botol kaca dengan mika berwarna merah. Kemudian kita set waktu selama 3 menit dan hitung gelembungnya. Kemudian kita ganti mika warna merah dengan mika warna hijau. Setelah itu kita ukur suhu air pada mika berwarna hijau.
Kemudian kita set waktu selama 3 menit dan hitung gelembung pada mika berwarna hijau. Kemudian kita ganti mika berwarna hijau menjadi mika berwarna ungu. Ukur suhu air pada gelas kaca yang terkena sinar mika berwarna ungu. Kemudian kita set waktu selama 3 menit dan amati jumlah gelembung pada gelas kaca dengan mika berwarna ungu. Setelah semua kertas mika diuji cobakan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mika berwarna merah, biru, dan kuning sangat cepat dalam menyerap sinar cahaya matahari, sehingga dapat membantu proses fotosintesis dengan baik. Itu dapat dilihat dari jumlah gelembung yang dihasilkan. Kemudian untuk warna ungu serta warna hijau, dia tidak menyerap cahaya matahari dengan cepat. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan kedua yaitu saya menggunakan alat sederhana yang dapat ditemukan di sekitar rumah, yaitu 1 mangkok, tisu, panci, aluminium foil, gelas ukur serta air secukupnya, piring, betadin untuk menggantikan cairan Lugol, alkohol 70%, 1 buah pinset, isolasi bening, gunting, penjepit besi, serta daun jambu, nangka, serta daun singkong. Prosedur pada percobaan kedua yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Kedua, pilihlah daun yang ada pada posisi menghadap sinar matahari. Kemudian, tutup bagian tengah daun dengan aluminium foil dan rekatkan dengan isolasi bening. Kemudian tunggu hingga 1 minggu. Lalu, petik daun pada waktu pagi sebelum matahari terbit dan pada waktu sore, yaitu tidak terkena sinar matahari. Kemudian setelah memetik, kita buka rekatan aluminium foil pada daun dengan menggunakan gunting. Setelah itu, letakkan panci di atas kompor. Kemudian, masukkan 300 ml air ke dalam panci. Setelah itu, nyalakan kompor dengan api sedang. Menunggu air mendidih, kita siapkan larutan alkohol sebanyak 50 ml
dan dituangkan ke dalam mangkok. Kita tuangkan alkohol ke dalam mangkok. Ketika air dalam panci sudah mulai mendidih, kita masukkan daun ke dalam panci menggunakan pinset. Kurang lebih 5 menit kita tunggu daun yang direbus hingga layu. Setelah kurang lebih 5 menit kita merebus daun hingga layu, kita matikan kompor. Kemudian kita tiriskan daun menggunakan pinset. Kemudian setelah kita tiriskan daun yang sudah direbus, kita masukkan daun ke dalam cairan alkohol. Pastikan semua bagian daun terendam dengan cairan alkohol. Kemudian kita nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian kita masukkan mangkok yang berisi air alkohol ke dalam panci dengan air rebusan sebelumnya. Pastikan mangkok tidak menyentuh bagian bawah panci. Kurang lebih 3 menit, mangkok yang berisi air alkohol kita keluarkan dari dalam panci. Kemudian kita matikan kompor. Setelah itu kita tiriskan daun yang berada dalam mangkok alkohol menggunakan pinset. Setelah kita rendam pada air alkohol dan sebelum kita berikan cairan glukol atau betadin, warna pada daun mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Daun sudah layu dan pada bagian tengah daun yang ditutup oleh aluminium foil selama 1 minggu menunjukkan warna yang terang daripada bagian daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Setelah itu kita berikan cairan betadin pada piring secukupnya.
Setelah itu kita masukkan daun yang sudah ditiriskan ke dalam piring yang berisi cairan lugol atau betadine. Baluri seluruh bagian daun hingga menyeluruh. Selanjutnya kita tetesi lagi betadine secukupnya pada bagian atas daun hingga merata. Kita tiriskan daun. Kemudian setelah itu kita amati perubahan pada daun yang sudah terkena betadine di bawah sinar matahari. Setelah saya amati di bawah sinar matahari, daun yang terkena betadine menunjukkan tanda-tanda, yaitu pada permukaan daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil menunjukkan ada bintik-bintik hitam. Kemudian warna yang sebelumnya coklat terang sekarang menjadi coklat tua. Kemudian pada bagian tengah daun yang ditutupi oleh aluminium foil menunjukkan warna yang terang, yaitu sedikit coklat kekuningan. Kemudian pada daun nangka, pada bagian yang tidak ditutupi oleh aluminium foil menunjukkan warna daun yang sangat hijau tua. Kemudian pada bagian tengah daun yang ditutupi oleh aluminium foil menunjukkan warna hijau muda dan sedikit kekuning-kuningan. Demikian praktikum dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.